sirat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyatakan lafaz as-sirat ini ada dua qiraat yang mutawatir. Jadi boleh memakai sin, sirat, sirat pakai sin, boleh pakai shad, sirat. Walaupun nanti Ibnu Khalawai dalam kitab I'rabul Qira'atis Sab' wa Ilaluha beliau menyebutkan ada 3 yang mutawatir ditambah dengan ismam biza as-sirat. As-sirat. Jadi yang mutawatir kalau di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada 2 ya, yaitu sirat pakai sin dan sirat pakai shad. Ya, tapi ada satu tambah lagi dari Ibnu Khalawai yaitu ismam ya. Dicondongkan, dimasukkan ke za as-sirat. Sin atau shad masuknya akan condong masuk ke za as-sirat. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini qiraat yang disebut dengan qiraat sab', qiraat yang 7. Ya. Jadi ada banyak ragam bacaan yang mutawatir. Walaupun ada juga yang nggak mutawatir, tapi nggak boleh. Ya, yang mutawatir tadi ada 3 sebenarnya yang lebih kuat, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Khalawai. Ya. Di sini Syekh Utsaimin menukil 2, sin dan shad. Kenapa boleh dibaca sin? Ibnu Khalawai menjelaskan asal kata tadi shad adalah sin. Asalnya asal huruf shad itu sin. Ya, kemudian berubah menjadi shad makhrajnya. Ya. Dan ini juga nanti cenderung dekat dengan makhrajnya za, sehingga bisa diismamkan ke za. Ini kalau kita belajar ilmu qiraat, qiraat sab', qiraat yang 7. Wal muradu bis sirat at-tariq. Yang dimaksud dengan sirat apa? Jalan. Tunjukilah kami jalan. Wal muradu bil hidayah, hidayatul irsyad wa hidayatut taufiq. Dan yang dimaksud dengan ihdina, tunjukilah kami. Apa artinya? Berilah kami petunjuk, berilah kami hidayah. Ya kan? Perintah atau permintaan, kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu diberi petunjuk. Di sini kata hidayah atau petunjuk ada 2 macam. Permintaan petunjuk berupa petunjuk apa? Irsyad dan taufik. Kalau dalam bahasanya Syekh Abdurrahman ya, nah. Jadi ada hidayah 2 macam hidayah, hidayatul irsyad dan hidayah taufik. Kalau hidayatul irsyad artinya hidayah, petunjuk baik yang bersifat bimbingan, membimbing, mengarahkan, menunjukkan. Kalau hidayah taufik menjadikan orang benar atau dapat petunjuk. Ya, itu pasti kalau taufik. Kalau hidayatul irsyad hanya memberikan petunjuk saja. Itu yang benar ke sana, itu jangan ke sana. Namanya hidayah irsyad. Kalau taufik apa? Langsung nih jalan. Tak akan berjalan ke sini. Jangan ke sana, ke sini. Nah, langsung dipaskan ke jalannya. Kalau dalam bahasanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyebutkan hidayah ada 2 macam dalam kitab Taisir Karim Rahman. Hidayah fil Islam dan hidayah ilal Islam. Kata beliau, kita seluruh orang Islam sudah mendapat hidayah yang tingkat pertama, hidayah ilal Islam, petunjuk kepada Islam, sudah masuk Islam. Ya. Tapi kalau sudah masuk Islam, apa mesti sudah dapat petunjuk? Hanya orang Islam ternyata, ini resiko mayoritas ya di Indonesia ini ya, yang suka maling orang apa? Apa namanya?
Yang suka korupsi apa agamanya? Ya, yang suka berbuat jelek apa agamanya? Resiko mayoritas. Lain dengan di Eropa, yang berbuat itu apa agamanya? Ya agama mayoritas, ya kan? Di India, ya agama mayoritas. Lah di Indonesia kebetulan mayoritas Islam, sehingga kebanyakannya Islam karena mayoritas, resiko mayoritas. Ya, bukan karena Islamnya ngajari kejelekan, tidak ada Islam ngajari mencuri, nggak ada. Melarang mencuri, tapi banyak orang Islam yang mencuri ya. Islam melarang orang korupsi, tapi banyak orang yang Islam yang korupsi. Berarti apa? Dia sudah mendapat hidayah jenis yang pertama, hidayah ilal Islam, masuk Islam, tapi dia belum mendapat hidayah yang kedua. Itu apa? Hidayah fil Islam, petunjuk di dalam menjalankan keislamannya. Paham ya? Jadi jangan salahkan Islamnya, salahkan oknumnya, orangnya. Islam teroris enggak, itu oknum. Oknum. Ya bukan Islamnya. Islam kok pernah ngajari terorisme, enggak. Oknumnya. Makanya itu ketika ada orang mengatakan tuh orang Islam orang bingungan. Ya, ada orang ngomong begitu. Orang Islam orang bingung. Pasti setiap hari minta petunjuk. Apa nggak tahu petunjuk? Tuh nggak kayak agama kami ini. Kami sudah pasti dapat petunjuk. Itu orang Islam sebenarnya minta petunjuk. Kayak gitu ya. Setiap hari 17 kali minta petunjuk. Apa nggak pernah tahu petunjuk itu bagaimana? Bukan masalah nggak tahu petunjuk, ada dua macam, ya kan? Petunjuk untuk bisa masuk ke Islam, kita sudah dapat. Petunjuk di dalam Islam, bagaimana berislam yang benar, ini yang belum semua orang dapat, ya kan? Masih banyak orang Islam berbuat maksiat, masih banyak orang Islam berbuat kesyirikan atau penyimpangan-penyimpangan yang lain. Artinya mereka sudah mendapat hidayah ilal Islam, tapi belum mendapat hidayah fil Islam. Maka hidayah tadi kata Syekh Utsaimin ada dua, hidayatul irsyad dan hidayat taufiq. Ya. Nah, ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus, ya. Berilah kami hidayah jalan yang lurus. Meliputi hidayah irsyad, ditunjuki itu loh jalan yang lurus, dan hidayah taufik, tahu itu benar, gimana caranya kita bisa di situ. Sekarang contoh soal, ada banyak orang Islam di lingkungan kita yang nggak sholat, ya kan? Islam mayoritas, 80% Islam orang Indonesia. Yang sholat berapa persen? Yang sholat berapa persen? Nah, ketika ditanya, kenapa jenengan nggak sholat? Jangan sih kepengin, tapi kena engkolah. Nah ini, dia sudah ngerti wajibnya sholat, sudah mendapat hidayah jenis yang pertama. Hidayah apa? Hidayah itu irsyad, sudah ngerti. Sholat itu wajib, tapi belum mendapat hidayah yang kedua, hidayah taufik. Dijadikan kita sesuai dengan apa isi hidayah itu. Kalau benar ya ikuti, kalau salah ya tinggalkan. Namanya hidayah taufik. Dijadikan sesuai dengan apa yang kita ketahui ilmunya. Ini haram ya ditinggal, ini halal ya silakan diambil. Ini perintah yang dilaksanakan, ini larangan yang ditinggal. Lah kadang-kadang banyak di antara kita baru mendapat hidayah tipe jenis yang pertama. Apa itu? Baru mendapat hidayah irsyad, belum mendapat hidayah taufik. Nah ini, maka kita setiap hari minta diberi hidayah. Kita ngerti itu benar, tapi kadang belum bisa melaksanakan. Ya Pak ya. Maka kalau kebenaran nggak boleh diingkari. Kebenaran nggak boleh diingkari meskipun belum mampu melaksanakan. Ya, karena hidayah dua macam. Kalau mengingkari berarti mengingkari hidayah jenis yang pertama, parah pala ya. Maka ketika kita tahu kebenaran, itu kebenaran. Belum bisa, ya kita minta pada Allah agar bisa. Itu makanya kita mintanya
diberi hidayah. Lafadznya umum. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Harusnya apa? Ihdina ila siratal mustaqim, atau ihdina fis siratal mustaqim. Lah huruf cer-nya ini dibuang. Ya, dibuang. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Kenapa dibuang? Nanti dibahas di sini. Alasan dibuang. Ya. Dibuang bukan dibuang oleh kita, bukan. Maksudnya tidak disebutkan. Dalam bahasa Arab itu, kalau antum belajar bahasa Arab, ada yang namanya hadzaf, atau kata yang dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena ada suatu maksud. Ya, ini maknanya adalah makna secara balaghiyah, balaghah. Maka orang ketika menafsirkan Quran harus ngerti ilmu balaghah. Kalau nggak ngerti ilmu balaghah bahaya. Nafsiri sendiri, maunya sendiri. Karena ilmu balaghah dibikin atau disusun oleh para ulama untuk mengatasi kesalahan orang dalam menafsirkan Quran. Kalau ilmu nahwu sharaf kan supaya kita tidak salah dalam berbahasa Arab. Kalau balaghah dalam memahami Quran supaya nggak salah. Ya, makanya itu Evan kalau bisa belajar balaghah. Ya. Ustaz Basri sudah ya menguasai balaghah ya, insyaallah. Penting itu balaghah, ya. Kenapa? Ini nanti kita bahas. Kenapa kok tidak ada kata ilah? Atau kita kata fi enggak ada? Tunjukilah kami ke jalan yang ke-nya mana? Enggak ada tuh. Mana ke-nya? Kan ilah kan? Ada enggak ilahnya di sini? Enggak ada kan? Kenapa? Ini pasti ada alasannya. Kalau antum baca tafsir Quran yang terkait dengan sastra Arab akan sangat detail diuraikan. Seperti Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi ya, itu jelas detail. Kenapa kata ini dibuang? Kenapa kata ini kok digunakan? Nggak kata yang lain yang sejenis? Ada semua ada alasannya. Karena ini firman Allah bukan pikiran orang, firman Allah. Maka menafsirkannya pun nggak sembarangan. Maka para ulama menyusun ilmu balaghah akan tidak salah. Karena nggak salah. Yang kita sayangkan kadang-kadang orang belum bisa bahasa Arab, nahwu sharaf aja nggak bisa, sudah berani menafsir Quran, bahaya. Iya kan? Bahaya itu. Pakai terjemahan. Buka surat 13 ayat 4. Baca terjemahnya. Ngawur ini, menyesatkan itu ya. Banyak itu, ya. Ini kalau ngajinya model-model kayak gini bahaya itu. Bahaya, ya. Nggak boleh kayak gitu. 6. Fa'anta biqaulika ihdinas siratal mustaqim tas'alullah ta'ala ilman nafi'an wa 'amalan salihan. Nah, ini perhatikan di sini. Ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, artinya kita minta kepada Allah, minta diberikan hidayah irsyad, apa itu? Ilmu yang bermanfaat, dan hidayah taufik, yaitu apa? Amal yang soleh. Paham? Irsyad, bimbingan, pengarahan, berarti apa? Ilmu yang bermanfaat. Taufik berarti apa? Kitanya jadi benar. Berarti apa? Amal yang soleh. Itu maksudnya, ya. Hidayah irsyad dan hidayah taufik artinya minta kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Karena banyak orang ngerti ilmu yang bermanfaat tapi amalnya tidak soleh, atau orang rajin beramal tapi ilmunya tidak benar. Maka nanti ayat ini bersambung dengan sifat-sifat Yahudi dan Nasrani dalam masalah ilmu dan amal. Wal mustaqim ay alladzi la wijaja fihi. Kata al mustaqim ya, artinya apa? Itu yang tidak ada kebengkokan, jalannya lempeng, enggak bengkok. Lurus. Fawaid, faidah ayatnya. Yang pertama, min fawaidil ayat,
Lujul insan ila Allah azza wa jalla ba'da isti'anatihi bihi ala ibadati ahadiyahu siratal mustaqim. Bagaimana manusia itu perlu bersandar kepada Allah azza wa jalla. Dengan apa? Meminta tolong kepada Allah agar bisa ibadah dengan benar. Yaitu apa? Diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Li'annau la budda fil ibadati min ikhlas. Karena tidak mungkin orang bisa beribadah, ya, tidak mungkin ada ibadah yang benar tanpa adanya keikhlasan. Banyak orang beramal. Banyak orang beramal tapi tidak ikhlas. Banyak orang belajar tapi tidak ikhlas. Makanya kan kadang-kadang gini, Syekh Utsaimin rahimahullah juga mengkritik ya. Ini juga kritikan untuk kita semua. Banyak malah orang awam, bukan kalangan thalabul ilmi, bukan kalangan santri, tapi sholatnya lebih khusyuk, ibadahnya lebih khusyuk dari para santri. Ya Pak ya? Iya. Ini fakta ya. Orang yang belajar agama, sekolah agama Islam, mondok pesantren, kadang kalah sama orang awam dalam khusyuknya. Kenapa? Keikhlasannya. Kenapa? Karena orang awam dengan ilmu yang terbatas mereka mengamalkan ilmunya. Kalau orang yang pintar kadang-kadang apa? Ngakali dalil. Ya Pak ya? Ngakali dalil seringnya. Ngerti dalil malah ngakali dalil. Ini yang nggak boleh. Bagaimana supaya dibolehkan, diakal-akal? Bagaimana caranya? Ini yang nggak benar. Maka kadang-kadang mereka tidak mendapatkan yang namanya apa? Kekhusyukan dalam ibadah. Atau persaing karena ujub, riya, takabur. Subhanallah. Ya, orang awam kan malah dia pengaji diamalkan. Ayo kita lah ya, ngaji sedikit-sedikit diamalkan. Itu malah bisa mencapai derajat khusyuk. Ya, tapi kadang-kadang orang yang rajin belajar di pesantren, di perguruan tinggi Islam, malah kadang-kadang tidak mendapatkan itu. Banyak lulusan dari pesantren, ya katanya puluhan tahun mondok, sholat tarawihnya but, ya prestasi terakhir rekod berapa? 6 menit. Lah kalau itu nggak usah mondok pesantren, nggak mondok pun bisa. Ayo apa sholat tarawih 2-3 rakaat kok berapa? 6 menit. Ya Allah. Yang benar aja, yang benar ya. Nah ini contoh. Kan ilmunya jadi nggak bermanfaat. Teori, sing penting sah, itu kan? Oh ini nggak wajib usah dibaca. Ini wajib dibaca tapi cepat. Oh ya kan? Gimana caranya yang penting sah? Ngakali dalil. Ya, ketika ditanya us apal. Cepat banget, bisa cepat banget apa? Sudah hafal. Subhanallah, ini ilmunya tidak bermanfaat, amalnya enggak saleh. Silakan mau 23, silakan 11, silakan 21, silakan ya 49, silakan ya ataupun berapa silakan, yang penting khusyuk. Ya kan? Yang penting khusyuk. Ya dulu alaihi qaulu ta'ala iyyaka na'budu, maka keikhlasan dalam ibadah ini ditunjukkan oleh ayat sebelumnya apa? Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Ibadah harus ikhlas. Wa minasti'anati yataqawwa biha 'alal ibadah yadullu alaihi qaulu ta'ala wa iyyaka nasta'in. Dan perlunya kita minta tolong kepada Allah untuk memperkuat kualitas ibadah kita ditunjukkan oleh ayat apa? Wa iyyaka nasta'in. Ibadah harus ikhlas dan ibadah harus berkualitas. Ditunjukkan oleh ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan.
agar ditolong ibadah supaya ikhlas. Ikhlas sulit dalam ibadah. Lebih sulit lagi apa? Khusyuk. Khusyuk itu enggak mudah itu. Enggak mudah. Sampai sebagian ulama mengatakan seandainya orang pernah khusyuk sholatnya sekali saja seumur hidup sudah beruntungnya luar biasa. Karena betapa sulitnya mencapai khusyuk dalam sholat. Nah, ya, tapi jangan berlebihan. Ada tuh yang berlebihan. Sholat kalau masih mikir yang lain-lain, berarti syirik, menyekutukan Allah. Lah, nggak bisa begitu dong. Ini berlebihan. Ada itu. Entah jamaahnya masih ada apa? Udah bubar itu. Ya, masya Allah. Bagi-bagi buku biasanya. Ya, ke masjid-masjid kemana bagi-bagi buku untuk minta donasi. Entah sekarang masih ada apa enggak? Karena sudah dapat teguran dari MUI, dapat teguran keras dari MUI ya. Malah pusatnya malah di daerah mana itu? Kamu nganten apa ya? Kalau salah. Dapat teguran dari MUI. Ya. Ya, jadi ada perwakilan di Jakarta, malah pusatnya di Kabupaten ya. Teguran langsung dari MUI pusat Jakarta. Ya itu. Jadi kalau sholat kok masih mikir apa? Syirik artinya. Membayangkan apa syirik artinya? Ini berlebihan. Loh, kenapa berlebihan? Karena setan memang sengaja. Setan itu ketika orang selesai azan, ya, ketika azan datang lari terkentut-kentut. Ketika selesai azan datang lagi. Ketika qomat lari terkentut-kentut. Ketika selesai qomat datang lagi, masuk ke sholatnya orang. Ya, yang lupa kemutan. Oh iya, tadinya saya naruh dompet di sana ketinggalan. Gitu kan. Kemudian teringat ketika sholat. Setan mengganggu khusyukan. Makanya itu sulitnya untuk mencapai derajat khusyuk sehingga kita perlu minta tolong kepada Allah. Wa min ittiba'i li syari'ati yadullu alaihi qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Dan dari ya pentingnya untuk mengikuti syariat, ibadah harus sesuai syariat, sesuai Quran dan sunnah, ditunjukkan oleh ayat ihdinas siratal mustaqim. Jadi urutan ya. Iyyaka na'budu ya, ini dalil wajibnya ikhlas dalam ibadah. Iyyaka nasta'in, dalil wajibnya kita minta pertolongan agar diberikan kualitas ibadah yang benar. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini bentuk permintaan pertolongan kita agar diberikan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat sehingga ibadah kita sesuai dengan syariat. Karena betapa banyak orang ibadah tidak ngerti ilmu syariat. Cara sholat yang gampang nggak bisa. Cara sholatnya cuma beli buku, pelajari bagus. Damal sholat bagus. Daripada nggak sholat, ya memang bagus. Tapi sayangnya tidak maksimal karena sholatnya belum sesuai petunjuk. Ya angel, ya pelan-pelan. Maka namanya ada al-udhru, diberikan udhur, ya kan? Nggak bisa orang langsung kayak kita ngerti semua, nggak bisa. Bertahap kan, pelan-pelan, belajar pelan-pelan. Nggak apa-apa, yang penting ada keinginan belajar. Yang salah adalah nggak ada keinginan belajar untuk lebih baik. Li'anna siratal mustaqim huwa syari'ah allati ja'a biha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya siratal mustaqim adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siratal mustaqim itu bisa ditafsirkan al-Islam, at-tauhid. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tafsiran tentang apa itu siratal mustaqim. Tapi semuanya benar. Ya, mengikuti jalan yang lurus adalah mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang intinya ajaran tauhid. Kan itu? Nah, kita minta agar kualitas ibadahnya itu benar. Ibadah jangan cuma formalitas. Kenapa orang jarang merasakan nikmatnya ibadah? Lain dengan zaman para sahabat Nabi. Kalau ibadah luar biasa nikmatnya, ya. Sholat
ya. Nanti dapat dibaca dalam kitab Wathamul Jannah, ya. Gambaran bagaimana sholatnya para sahabat dan para tabi'in yang luar biasa. Menikmati sholatnya. Jadi hobinya apa? Kalau tanya hobinya apa? Nggak ada yang hobinya mancing. Ya nggak ada nggak sih hobinya mancing? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sahabat Nabi ditanya hobinya apa? Sholat. Nah, pertanyaannya di sini ada nggak yang kalau ditanya hobi jawabnya sholat? Ya. Kalau belum ada yang menjawab sholat, berarti apa? Belum menikmati yang namanya ibadah. Kalau sahabat Nabi itu luar biasa, sholat, ruku, sampai burung-burung pada mencolok di punggungnya, saking lamanya, saking khusyuknya. Sujud, burung-burung berlompatan di punggungnya kayak dikira batu, ya. Berdiri kayak pasak, kayak tiang, tenang banget nih. Kalau kita kan kukur-kukur terus, benar-benar kukur-kukur, garuk-garuk, maka tenang banget nih. Subhanallah, mereka, ya, jauh kita jauh banget dari mereka, ya. Makanya kita perlu minta tolong pada Allah, ya, agar bisa menikmati manisnya ibadah, ya, kan ibadah itu manis. Maka mereka tidak pernah merasa semenewi sholat kewajiban, enggak. Setelah sholat mereka merindukan waktu sholat berikutnya. Habis sholat asar ini kapan maghribnya ya, begitu. Habis maghrib kapan isaknya ya. Habis isak kapan subuhnya ya, gitu. Kalau kita kan beda. Habis isak ayam habis isak. Ya gitu ya. Jadi kita belum bisa merasakan manisnya ibadah itu. Ayam bisa ya, hari turu. Nah ini berarti apa? Nggak bisa merasakan manisnya ibadah. Kalau para sahabat itu merindukan habis isya kapan subuhnya ya. Nah merindukan waktu subuh kapan zuhurnya ya, gitu. Ketika dengar suara adzan senang. Kalau kita dengar suara adzan ketanggungan. Baru nggak payon adzan ya. Aduh, adzan ketanggungan banget. Nah, beda. Adzan senang. Kita adzan kadang-kadang susah. Aduh, adzan jan. Terus ngantuk terus ya, enak tidurnya adzan. Mundur 10 menit mending kenapa ya kan? Ini luar biasa. Ini bedanya ya. Bedanya. Makanya kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah agar lebih berkualitas sehingga ibadah itu rasanya nikmat, ya. Wa min fawaidil ayat balaghatul Quran, dan di antara keutamaan ayat adalah ini, di sini kita bahas ilmu balaghahnya. Balaghahnya Al-Qur'an. Ya. Perhatikan kenapa ini sebagai bantahan ya, bantahan kepada orang ketika diajak sholat, engkau lah nunggu hidayah, nunggu panggilan, ya kan? Nah, berarti bantah dengan balaghahnya Al-Quran di sini. Perhatikan, haitsu hal fi harfil jarri min ihdina wal faitu min dzalika. Di sini dibuangnya huruf jar dari ihdina. Tunjukilah kami, artinya apa? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya kan? Ke-nya nggak ada, langsung tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa? Ya, faidahnya adalah li ajli anta tadammana talabal hidayah, alati hiya hidayatul ilmi wa hidayatut taufik. Ini mengandung arti, mengandung makna, ya, perintah untuk mencari hidayah, ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim perintah mencari hidayah, bukan nunggu hidayah. Lu dari mana taunya? Baca terjemahan ya, baca ayat bahasa Arabnya ya, terjemahnya apa? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ke-nya mana? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita disuruh mencari. Nah itu.
Jadi dibuangnya sebuah kata yang seharusnya ada dalam pembahasan ilmu ma'ani, ilmu balaghah cabangnya ma'ani adalah punya makna. Al-hadzf ini punya makna. Dia maknanya adalah ini. Ya. Jadi ini bentuk perintah untuk mencari hidayah. Ya Allah, tunjukilah kami caranya. Harus ngaji, harus belajar. Bukan nunggu hidayah. Nunggu ketika diajak ngaji nggak mau, nunggu panggilan diundang pengajian nggak datang. Nah, gimana? Coba bagaimana coba? Susah kan? Maka tidak disebutkannya kata ila di sini. Ke jalan-jalan lurus, ke-nya nggak disebutkan. Ini mengandung arti perintahnya mencari hidayah, wajibnya mencari hidayah. Jangan nunggu hidayah, tapi cari hidayah. Yaitu bagaimana hidayatul ilmi, hidayah berupa ilmu yang bermanfaat, dan hidayah taufik, hidayah akan bisa beramal yang baik sesuai dengan yang saleh sesuai dengan ilmu tersebut. Fal ula laisa fiha ila mujarradad dilalah. Ya. Wallahu azza wa jalla qad hada bihadzal makna jami'an nas. Adapun hidayah yang pertama, hidayatul irsyad, ya, hidayah berupa bimbingan, berupa pengarahan, berupa penjelasan, ya. Maka ini ya semata-mata adalah hidayah. Semata-mata hanya petunjuk, ngasih tahu. Maka Allah Azza wa Jalla sesungguhnya telah memberikan hidayah jenis ini kepada seluruh manusia. Kalau hidayah ilmu atau hidayah ilal Islam, ilal haq, sudah Allah berikan. Dalam artian ilmunya. Dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil ada hidayah ilmu, wajibnya mengikuti Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad atau Muhammad, ya kan? Ada ilmunya. Sampai dirincikan dalam Taurat ciri-ciri Nabi akhir zaman dan Nabi Muhammad SAW. Ada ilmunya, ya kan? Ada. Allah sudah menjelaskan ini. Sudah ada keterangannya, sudah ada ilmunya, sudah ada penjelasannya. Maka ini hidayah untuk seluruh umat manusia, diberi petunjuk kepada kebenaran. Baik muslim maupun kafir, sudah Allah berikan petunjuk agar mengikuti kebenaran, diajak mengikuti kebenaran. Kama fi qoulihi ta'ala, syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Qur'an, ya, sebagai hudan, petunjuk, linnas, bagi manusia. Siapapun yang mau mendengarkan Al-Quran, mau mendengarkan ya kajian, dia membaca Al-Quran, membaca kajian, maka dia otomatis sudah tahu petunjuk. Ini bisa diakses oleh semua orang. Apalagi di era sekarang, ya, di era internet semakin merajalela. Anak kecil sudah pegang gadget, ya, otomatis nggak mungkin orang nggak tahu. Orang bisa sering searching di internet tentang kebenaran Islam, ya. Semua bisa mengakses Al-Quran dalam berbagai bahasa. Bahasa apa? Saya bahasa daerah pun ada. Sudah komplit Al-Quran itu, ya, komplit. Bahkan bukan cuma Quran, kitab hadis sudah ada. Bahkan sebelum ramainya dunia internet atau maktabah syamilah, ada juga sudah yang bikin maktabah kutubut tis'ah, kitab hadis yang 9 dalam berbagai bahasa. Sudah ada yang mendahului. Dari setelah munculnya maktabah syamilah, setelah munculnya berbagai macam situs internet tentang masalah hadis, banyak, tinggal akses, gampang. Artinya semua orang bisa mendapatkan hidayah jenis yang pertama, yaitu apa? Ilmu, ya kan? Bisa. Maka Quran ini petunjuk, hudan, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Orang bisa membaca, mendengarkan, dan menyimaknya.
Wasania, dan yang kedua, fihat taufiq lil huda, yaitu petunjuk kepada dijadikan mengikuti kepada petunjuk. Wattiba'i syariah atau wattiba'us syariah, yaitu apa? Mengikuti syariat. Kama fi qouli ta'ala dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, ini adalah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Ini enggak bertentangan. Ayat-ayat untuk manusia, ayat ini untuk orang yang bertakwa. Enggak bertentangan, tidak. Kalau yang untuk manusia, hidayah irsyad. Hidayah bersifat apa? Bimbingan, dakwah, ilmu. Saatkan ini ilmunya. Tapi enggak semua orang yang membaca kebenaran pasti mengikuti. Buktinya apa? Rokok. Yang pegang rokok, apa tulisannya? Rokok membunuhmu. Ya kan? Itu kan ilmu kan? Ilmu bukan itu? Ilmu. Tapi yang beli siapa? Ya yang membaca. Lah apa jangan nggak baca? Ya baca. Jadi seperti itu. Ya gimana ya? Nah orang rokok ke prevent korasane ya. Artinya apa? Ilmunya dapat ilmunya. Rokok bisa mengganggu kesehatan, mengganggu paru-paru, ya kan? Bisa membunuh, gitu kan? Tapi kena orang bisa ninggalin rokok. Nah, berarti apa? Ilmu hidayah irsyadnya ada, hidayah taufiknya belum ada. Nah seperti itu. Gambarannya seperti itu ya. Paham ya? Gambarnya paham ya? Artinya apa? Ketika orang baca Quran bisa. Orang non muslim mengakses Al-Quran di website baca, oh bisa, ya kan? Tapi bisa masuk Islam tidak? Belum tentu. Ada orang non muslim pendeta masuk Islam banyak, ya enggak juga banyak, ya kan? Iya. Enggak mesti. Artinya apa? Ngerti kebenaran belum tentu mengikuti. Maka petunjuk Al-Quran, petunjuk irsyad, ya, membimbing, mengajak manusia ke jalan yang benar, tapi tidak semuanya ikut. Tidak semuanya mendapat hidayah taufik. Gitu ya. Nah, fahadza qad yuharimuha ba'dun nas, bahkan sebagian manusia mengharamkan hidayah taufik tadi. Tahu kebenaran tapi malah menolaknya. Ngerti Islam benar tapi nggak mau mengikutinya. Ya, malah membuat pencitraan yang jelek oleh orang Islam, ya. Nauzubillah. Kama qala ta'ala wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, ini contoh pada zaman kaum Samud. Ya, kaumnya Nabi Saleh. Ya. Kami beri mereka petunjuk. Nabi Saleh ngajak mereka kepada kebenaran, berajaran tauhid, ya. Tapi mereka lebih memilih, lebih menyukai ama, buta, membutakan diri, tutup mata dari kebenaran daripada mengikuti petunjuk. Nah, artinya kadang-kadang mereka sendiri yang menolak hidayah. Ini loh dalilnya yang sahih. Wah, enggak, itu dalilnya Wahabi, saya enggak mau. Ya. Ini ada hadisnya sahih. Wah, itu hadisnya ormas itu, saya ormasnya ini, enggak mau. Waduh. Ya. Ini ayatnya kayak gini. Enggak boleh naksiri sendiri. Saya pakai tafsir dari ustadz saya, dari kiai saya. Waduh. Susah kan gitu kan? Susah. Ayatnya ada kok, kita tafsirnya nih, kitab Ibnu Katsir. Wah, belum makomnya. Saya nggak mau. Waduh. Sampai kapan? Sampai kapan coba? Kalau kayak gitu caranya, susah. Mereka menutup diri, nggak mau. Apapun argumentasi kita dimentalkan terus oleh mereka. Karena kesombongan mereka kayak Firaun itu kan. Kesombongannya sudah jelas-jelas mengakui nggak bisa mengatur apapun di alam, iya kan? Sampai diberi berbagai macam ya ayat-ayat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Dari mulai musim kemarau, banjir,
diserang oleh hama belalang, ya, oleh kutu, oleh sampai dengan kodok, ya, sampai akhirnya dengan air yang disentuh oleh Fir'aun dan para tentaranya berubah jadi darah. Baru Fir'aun menyerah, "Hai Musa, tolong doakan pada Tuhanmu agar dihilangkan semua musibah ini. Aku janji ikut agamamu." Fir'aun janji. Ya, ada ayatnya di dalam Quran. Setelah itu Musa berdoa, hilang semuanya. Fir'aun pun ingkar janji. Seperti itu. Udah biasa. Pembangunan masjid jelas punya izin, ya, diprotes atas nama warga. Warga yang mana? Astagfirullah. Jihad untuk menggusur masjid. Jihad menggusur masjid, ya Allah. Yang benar itu jihad bangun masjid lah bagus. Jihad mau menghancurkan masjid yang benar. Ya, apa nggak pernah diajari makna jihad? Ya Allah, jihad kok melawan saudaranya sendiri. Ya lain organisasi, lain cara ibadah, lain mazhab, ya silakan. Ya nggak masalah. Kenapa harus kemudian marah? Mestinya beda itu. Kita gusur, kita bongkar, ya nggak bisa ya gitu dong. Kecuali ada fatwa sesat. Itu masjid aliran sesat, ya baru itu pun harus pakai prosedur dari pengadilan yang sah, pengadilan negeri yang sah itu kan. Nggak bisa main hakim sendiri. Ada dari MUI-nya ada, dari kejaksaannya ada, ya kan, dari aparatnya ada, lah baru digusur. Kalau memang ada buktinya lah, mana buktinya? Izin ada, lengkap. Apalagi yang disoalkan? Nggak suka. Kalau nggak suka kenapa? Masa sama saudaranya malah dimusuhi? Nah ini, ya inilah yang kadang-kadang kita prihatin. Ada sih kayak gitu, ya, ya. Semoga saja mereka dapat hidayah ya, sehingga bisa berbalik arah. Apa bisa? Ya bisa. Di Cilacap dulu kan ada orang yang provokator melarang pengajian, malah sekarang jadi pengurus pengajian. Ada. Dan saya ngalami sendiri itu, ya kan? Ada yang dulu melarang pengajian saya, dan sekarang jadi pengurus pengajian. Kenapa? Allah yang membolak-balikan hati. Ya kan? Nggak usah khawatir, kita berdoa saja semoga mereka dapat hidayah. Nah, wa min fawaidil ayat ana sirata yang qasimu ila qismain. Jalan itu terbagi menjadi dua macam. Mustaqim wa mu'wij. Jalan yang lempeng, yang lurus, dan jalan yang bengkok. Ada jalan lurus, garis lurus, jalan lurus, ada jalan bengkok. Fama kana muwafiqan lil haqqi fa huwa mustaqim. Maka apapun yang lempeng, yang lurus, maka itulah jalan yang benar. Kama qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am, ya, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus itu. Wa makana mukhalifan fa huwa mu'wij. Dan barang siapa yang menyelisih jalan yang lurus, itu jalan yang bengkok. Ya, maka kita minta pada Allah agar diberikan jalan yang ditunjuki, jalan yang lurus, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang saleh. Maka pada ayat berikutnya dijelaskan apa pengertian jalan yang lurus itu, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Firman Allah Ta'ala, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka.
atfu bayanin liqaulihi ta'ala as-siratal mustaqim. Ini adalah ataf bayan. Ya, dari firman Allah Ta'ala as-siratal mustaqim. Ataf bayan salah satu jenis daripada badal. Ada yang bilang badal, ada yang memisahkan jadi ataf bayan. Artinya apa artinya? Satu yang disambungkan sebutannya seperti badal, tapi yang berfungsi menjelaskan. Maka namanya ataf bayan. Nanti dalam ilmu nahwu ada dibahas, ya. Nah, ini penjelasannya. Jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi bukan berarti orang Islam nggak tahu jalan yang lurus, ya. Kalau ada yang bilang orang Islam orang bodoh-bodoh bingungan nggak di jalan yang lurus, salah. Karena dalam ayat berikutnya dikatakan jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jelas, ayat jelas kan? Kriteria jalan yang lurus jelas. Ya, nah ini jika kalau mengatakan orang Islam bingungan mengerti jalan yang lurus, ini ngawur, karena jelas ayatnya. Ya. Walladzina an'ama Allahu 'alaihim humul mazkuruna fi qouli ta'ala. Adapun orang-orang yang Engkau beri nikmat itu siapa? Jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya, ini jenjangnya ada 4 tingkatan. Paling utama para nabi. Di bawah nabi para siddiqin. Orang yang imannya berada di bawah nabi adalah para siddiqin. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Itu. Ini siddiqin. Di bawah para siddiqin siapa? Para syuhada. Orang-orang yang mengorbankan jiwanya membela agama Allah. Di bawah para syuhada siapa? Para sholihin. Lah wali di mana wali? Kok wali nggak ada? Wali kok nggak ada gimana? Lalu walinya kemana? Nah, ini semua wali Allah. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, ini wali Allah. Jangan apa-apa, wali Allah. Kenapa syuhada di atas sholihin? Nah ini ya. Kenapa syuhada di atas sholihin? Karena syarat orang mati syahid harus soleh dulu. Kalau nggak soleh kalau mati syahid, bukan mati syahid, mati sangit. Pembunuh diri jebu, ya kan? Jeblok, ya kan? Keseng, mati sangit. Bukan mati syahid. Karena itu amal bukan soleh, amalnya bukan amal soleh. Nggak mati syahid enggak. Makanya syarat jadi syuhada haruslah orang soleh dulu. Maka tingkatan syuhada di atas sholihin. Untuk jadi syuhada harus soleh dulu baru jadi syuhada. Untuk jadi siddiqin harus apa? Harus syuhada. Ya enggak, harus soleh. Karena siddiqin tidak harus mati syahid. Ya kan? Tapi orang yang memang punya keinginan siap berkorban untuk agama Allah dan siap mati syahid. Nah ini, ya kan? Meskipun tidak mati syahid, tapi siap untuk mati syahid, membela agama. Ya, nah ini, maka dia bisa jadi siddiqin. Ya, itu contohnya seperti itu. Tingkatannya seperti itu. Maka Abu Bakar kan selalu ikut berperang, ya kan? Selalu berperang.
perang bersama Rasul dan para sahabat. Tegar tepat Abu Bakar. Bukan mengecut. Sidikin itu, ya. Nah, jadi itulah sebaik-baik teman. Ya, kalau kita ingin benar agamanya, ikuti minimal menjadi seperti orang-orang yang soleh. Syukur-syukur syuhada, syukur-syukur sidikin, tapi sidikin susah. Ya, kita sedekah aja masih pikir-pikir. 100.000, 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 2.000. Mana yang dipilih? Untuk masuk kotak infak, untuk sedekah. Jujur mana yang dipilih? Yang mana? 2.000. 5.000. Jadi susah jadi sidikin, susah itu. Abu Bakar As-Siddiq apa? Ya Rasul, saya infakkan seluruh harta saya. Lah kamu tinggalkan apa untuk keluargamu? Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Ini sidikin, yakin diganti oleh Allah. Tapi jangan ikut grup ustadz yang kibul-kibul itu. Uang jamaahnya bawa kabur. Jangan, ya. Nah, ini contoh. Betul-betul dia infakkan di jalan Allah. Semua hartanya dibuat untuk menyumbang di jalan Allah, memerdekakan budak, ya kan? Kemudian membantu apa semua. Ya, Abu Bakar rela berkorban karena yakin kebenaran Allah. Begitu. Sidikin. Kita masih mikir-mikir, masih milih receh ketika infak, masih milih receh. Belum sidikin, belum. Yakin belum sidikin. Kenapa? Masih ada sifat kikir. Ya Pak ya. Abu Bakar nggak kayak gitu. Ya. Walaupun tidak harus ya, tidak harus. Ya minimal solihin lah, ya kan? Solihin dapat. Solihin dah mending lu ya, dah mending lu. Wali Allah solihin lu. Meskipun pilih-pilih 2.000 misalnya, masih solihin itu. Daripada nggak infak sama sekali. Ya kan? Mending 2.000 soal lumayan solihin, ya kan? Iya. 5.000 solihin, ya kan? 100.000 mana neman-neman do. Karena belum yakin, ya kan? Pasti kan orang yang sekarang gini aja, orang yang masih eman-eman sedekah 100.000, 200.000, 500.000, biasanya pikirannya apa? Ngobok duit kontong, ya kan? Ya Pak ya. Pira kontong. Ya, tapi bukan berarti saya ngobrol-ngobrol di sedekah yang banyak enggak ya. Ini silakan sedekah tidak wajib, zakat yang wajib ya. Jangan ini, jangan dibawa hati ya. Ini hanya tingkatan-tingkatan saja ya. Wa qaluhu ghairil maghdubi alaihim wa humul yahudu wa kullu man alima bil haqqi wa lam ya'mal bih. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Siapa? Orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan setiap orang yang ngerti kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya, itu Yahudi. Itu orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Yahudi. Atau setiap orang yang mereka punya ilmu, ngerti kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Wa qaluhu waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Humun nasara, mereka lah orang-orang Nasrani. Qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man 'amila bil haqqi jahilan bihi, itu orang-orang yang beramal, rajin beramal tapi tidak tahu kebenaran. Rajin beramal tapi nggak ngerti ilmunya. Maka Rasul mengatakan al-maghdubu alaihimul yahudu wadalluna nasara. Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Yahudi dimurkai karena berilmu, ngerti kebenaran tapi nggak mengamalkannya. Orang Nasrani kebalikannya, rajin beramal tapi nggak punya ilmu, semangat beramal tapi nggak mau belajar ilmu. Wa fi qouli ta'ala alaihim qira'atani sab'iyatani ihdahuma
ihdahuma dhammul ha wa tsaniyah kasruha. Pada lafaz alaihim ada dua qiraat, ya, yaitu alaihum dengan didomah dan alaihim. Boleh dibaca ghairil maghdubi alaihim, boleh ghairil maghdubi alaihum. Bahkan Ibnu Khalawai menambahkan dalam kitab I'rab qiraat sab'a wa idaluha menambahkan wawu jamaah. Ada juga tambahan qiraat dengan pakai wawu jamaah. Ya, ketika qiraat yang mutawatir. Ihdinas siratal sirat ghairil maghdubi alaihim, alaihum dan alaihumu. Ini ketika dibaca nyambung. Ya, boleh dibaca pakai wawu jamaah. Ghairil maghdubi alaihim boleh. Ghairil maghdubi alaihum boleh. Ghairil maghdubi alaihum waladdallin boleh. Ini qiraat sab'a, ya. Boleh. Kalau ghairul maghdub ini qiraat ahad. Ada yang membaca ghairul maghdubi alaihim atau alaihum, ini qiraah yang ahad, enggak mutawatir. Hanya boleh dijadikan ilmu, tapi tidak boleh dijadikan sebagai bacaan karena enggak mutawatir. Ghairu itu enggak mutawatir. Yang mutawatir ghairi. Karena ghairu nanti jadinya apa? Jadinya alasan, ya. Maf'ul li ajli, ya. Ini kurang tepat. Maka yang tepat adalah ghairil maghdubi, kan ini yang mutawatir. Tapi kalau untuk menafsirkan boleh dipakai. Untuk menafsirkan, karena qiraat ahad asal sahih dapat dipakai sebagai tafsir, tapi tidak boleh jadi qiraat. Tapi ada catatan dari Syekh Utsaimin, wa'lam anal qira'ah allati laysat fil mushaf alladhi baina aydin nasi la tanbaghi qira'atu biha 'indal 'amati. Tapi bacaan yang tidak ada di mushaf, ya, yang ada di orang-orang, semestinya tidak perlu dibaca untuk mengimami. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihim jamaknya protes. Salah itu. Padahal benar. Nah, kenapa? Karena mushaf yang dipakai oleh kita, ya, pakai qiraahnya Hafsin an Asim. Pakainya apa? Ghairil maghdubi alaihim, bukan alaihum. Meskipun alaihum juga mutawatir. Kenapa? Karena khawatir waktu dianggap salah. Tapi kalau orang yang makmum pada ngerti, dia orang yang berilmu, takut waktu taklidi. Baca ikut-ikutan lah. Kon kayak ustadz, ghairil maghdubi alaihum gitu kan. Kon keren. Repot nanti jadinya kan. Jelas di sini alasannya kenapa oleh Syekh Utsaimin nggak boleh. Termasuk saya juga sering berpesan di beberapa majelis, ya, kalau tidak paham model mushaf dari Arab Saudi, ya, itu sebaiknya kita baca pakai Quran mushaf model orang Indonesia, ya, karena ada beberapa hamzah wasol yang tidak dikasih harokat, sehingga dibaca ittakhadhu, gitu kan. Orang bacanya apa? At-takhadhu. Karena itu bukan fathah, itu wasola, wasol, apa wasol? Artinya kalau nyambung bacanya dia hamzahnya nggak dibaca, kalau dikotok ataupun di wakaf maka hamzahnya dibaca. Sehingga banyak orang salah baca. Ya, at-takhadhu, ya, aimanahum, ya kan? Padahal apa? Ittakhadhu. Ada juga nun ada nun iwad yang sering kadang-kadang kalau di tengah-tengah ayat jarang dibaca. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi, itu kan. Nah, kalau di ejaan Indonesia ada nun di bawah namanya nun iwad. Itu di mushaf Indonesia ada, tapi di mushaf Arab tidak ada. Karena mereka paham sukun ketemu dengan tanwin, ya. Kan susah kan? Nah, makanya itu akhirnya nih bingungnya di situ, ya.
Jadi kadang-kadang tanwin ketemu sukun ya, biasanya seperti itu. Gimana caranya? Maka kalau saran saya kalau belum bisa baca mushaf dari Arab ya baca mushaf cetakan Indonesia. Karena itu sudah dipermudah dengan kemampuan bahasa Arabnya orang Indonesia. Ya, kecuali kalau tak bisa nggak apa-apa pakai mushaf Arab. Ya, bukannya nggak boleh ya, boleh. Atau nyimak di murotal, boleh nyimak sambil baca sambil nyimak boleh. Lebih bagus malah. Ya, tapi kalau baca nggak ngerti, ya cara membaca nun iwab, cara membaca hamzah wasal, itu bisa salah baca. Saya sering mengingatkan karena banyak orang salah baca, rajin baca Quran tapi salah. Karena apa? Nggak ngerti kaidah-kaidah semacam itu. Ada beberapa kaidah-kaidah yang sering salah. Ya, kalau cetakan Indonesia memang disesuaikan dengan keilmuan bahasa Arabnya orang Indonesia, ya, sehingga insya Allah lebih selamat. Ya. Baik, ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Itu tadi orang muslim bilang kayak gitu, betul. Masa sholat orang ngerti hidayah? Karena hidayah tadi apa? Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad yang kata ilmunya harus khusyuk sholatnya. Tapi bisa nggak dia khusyuk sholatnya? Kan kadang-kadang orang susah khusyuknya kan? Coba orang udah benar, ya cara sholatnya udah benar, tapi khusyuk kan sulit. Maka apa caranya? Minta hidayah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus supaya sholatnya khusyuk, kan gitu kan? Nah, maka sifatnya umum. Ya, tidak cuma hidayah irsyad saja, tapi hidayah taufik juga masuk. Dan ini yang memang perlu untuk dilengkapkan pada bacaan atau pada makna yang kita panjatkan. Jadi hidayah itu kita ngerti itu benar, tapi sulit ngelakoni gitu kan. Kita ngerti khusyuk itu penting, tapi bisa nggak orang khusyuk? Sulit setengah mati. Itu maksudnya, paham? Nah, suruh orang yang ngomong seperti itu coba dengan khusyuk bisa apa tidak. Nah, itulah maka kita minta petunjuk kepada Allah setiap sholat supaya bisa selalu istiqomah, bener, ngerti kebenaran, tapi kan susah jalaninya. Ngerti harus khusyuk, tapi khusyuk itu susah. Nah ini contoh. Makanya jawabannya seperti itu. Karena hidayah macam-macam, ya kan? Nah, di antaranya hidayah minta khusyuk, hidayah sholatnya bisa lebih baik dan sebagainya. Oke. Ada lagi? Ya. Ya, makanya itu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala secara khusus menyebutkan dalam kitab Bulughul Maram satu bab khusyuk. Ya kan, al-khusyuk di salat. Bab khusus sebutkan di situ. Karena banyak orang tidak paham makna khusyuk itu. Di antara khusyuk itu ya tenang dan menyatunya antara mulut, pikiran dan hati. Ya, itu namanya khusyuk. Maka para sahabat khusyuk sekali, menjiwai sekali, menikmati sekali. Sehingga seolah-olah seperti apa yang disebutkan dalam hadis, ya, ibadah seolah-olah apa? Melihat Allah atau yakin dilihat oleh Allah. Itu namanya khusyuk seperti. Jadi betul-betul menghayati setiap bacaannya, menjiwai, ya kan? Tenang. Nah, kalau sambil bergerak-gerak terus, ya
Enggak menjiwai. Gerakan boleh, tapi enggak boleh terus-terusan, ya kan? Namanya enggak tenang, ya. Ada pernah ada pertanyaan, benar di Arab tuh ada orang sholat kok sambil lihat HP. Ya mungkin HP-nya bunyi dimatikan mungkin. Jangan suudzon dulu, ya kan? Itu tentunya Wahabi itu sholat mainan HP, bukan main HP, matiin HP. Mungkin, ya kan? Jangan suudzon dulu lah, ya kan? Ya, itu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya, orang bilang banyak jalan menuju Ka'bah. Menuju Mekah, ya kan? Ya bisa jalan darat, jalan laut. Nah, dibedakan antara lafaz subulus salam, jalan-jalan keselamatan, dengan siratal mustaqim. Ya, kalau siratal mustaqim cuma satu. Seperti Rasul membuat garis di tanah kan, sebuah garis lurus satu tok. Ya, tapi satu ini di dalamnya ada beberapa lajur kan, lajur puasa, lajur zakat, lajur apa, ya kan? Nah itu namanya subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Artinya apa? Semua dilakoni, bukan cuma sholat atau puasanya enggak, ya kan? Maksudnya jalan-jalan keselamatan yang dimaksud oleh para ulama menafsirkan ayat subulus salam tadi itu adalah apa? Adalah haji, puasa, sholat. Lah ini jalani semua jalan-jalan keselamatan ini. Tapi tetap dalam koridor jalan yang lurus. Apa itu? Yaitu jalan yang ditetapkan dalam Quran dan hadis. Ini loh jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Tujuannya apa? Ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Baik, ada lagi? Ya. Nah, ini yang paling sulit memang ya. Maka kiatnya memang setiap bacaan yang kita baca kita maknai. Ya, dalam hati kita simak. Mas susah kalau nggak bisa bahasa Arab ya. Nah itu. Ya minimal ya menjiwailah, menikmati bacaannya. Oh, bacaannya bagus. Lah bacaannya imamnya nggak bagus gimana? Kalau bacaannya merdu sih bisa dinikmati ya. Bacaannya nggak merdu salah baik. Aduh gimana ini? ya sudah. Yang penting kita berusaha. Ya kan, syukur-syukur bacaan imamnya bagus. Sehingga kita bisa mengerti bahasa Arab, menyimak iramanya sudah bagus. Bisa ikut terbawa arus bacaannya, ya kan? Mending syukur-syukur ngerti maknanya, itu lebih bagus ya. Ini dulu ya karena waktu sudah sore. Semoga bisa bermanfaat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.